Wilayah pesisir Banten, rumah bagi ratusan nelayan dan petani tambak. Kehidupan mereka selama ini mengalir bersama ombak dan hasil laut. Namun, kedatangan proyek perluasan PIK 2 mengubah banyak hal. Nelayan merasa tanah dan laut yang menjadi sumber nafkah mereka mulai terancam. Di balik hiruk-pikuk pelelangan, keresahan warga mulai terasa. Pembangunan besar-besaran di wilayah pesisir ini menuai banyak penolakan. Banyak nelayan dan petani mengeluhkan proses pembebasan lahan yang tidak transparan, bahkan diwarnai isu intimidasi dan kompensasi yang jauh dari layak. Kalau untuk penghasilan, ya ada sedikit. Yang pasti, resiko kami melaut atau seperti solar itu akan bertambah. Karena adanya pagar laut setelah dibongkar, sekarang alhamdulillah kami bisa leluasa dan bisa melaut seperti kayak dulu lagi. Dampak pembangunan pun sudah mulai terasa. Sawah dan empang diuruk, alat tangkap nelayan rusak akibat puing-puing pembangunan, dan warga pun khawatir swasembada pangan di wilayah Tangerang akan terganggu jika lahan produktif terus dikorbankan. Oke, terkait dengan masalah pemagaran dari awal. Memang awal mulanya nelayan itu tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Adanya proyek PIK 2 itu tidak tahu. Tahu-tahu udah ada pagar laut secara bertahap, ya kan? Dari ujung Tanjung Kait sampai ke PLTU terus Muara Cipasilian sampai ke Tenara. Nah dari situ mulailah rame isu-isu terkait pemagaran laut bahwa ini ada proyek PIK 2 katanya, ya kan, untuk proyek besar PIK 2 di daerah pesisir laut Cipasilian sampai ke Tenara. Memang dampaknya sangat luar biasa sih deh, dampaknya salah satunya ya nelayan kecil lah. Dampaknya itu luar biasa. Nelayan kecil itu imbasnya kayak macam awal perjalanan itu udah tersendat dengan pagar-pagar itu ya. Bahkan ada yang walaupun sekarang udah selesai juga dicabut gitu untuk daerah Cipasilian, tetap aja kan masih ada 1-2 yang bisa, artinya bisa ngerusak perjalanan nelayan tak kala mau ke laut. Salah satunya kalau kena baling-baling patah, resiko nambah nelayan. Itu terkait dengan pemagaran. Mungkin sekarang mah udah nggak ada. Cuma nggak tahu sih prospek kedepannya itu ada apa lagi ini. Protes dari warga pun tidak hanya sebatas keluhan. Aksi demonstrasi sudah pernah dilakukan, menuntut keadilan dan perlindungan hak masyarakat lokal. Warga pun menolak jika pembangunan hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara nelayan dan petani semakin terpinggirkan. Untuk beberapa masyarakat, ada yang menolak sebagian, ada pula yang mendukung. Tetapi dari masyarakat nelayan sendiri, harus ada perhatian khusus. Karena wilayah kami ini, terutama di Kecamatan Kronjo Utara ini, sebagian masyarakatnya 80%-nya nelayan. Jadi seharusnya sebelum adanya proyek tersebut, alangkah baiknya pihak pengembang melakukan sosialisasi dulu dan melakukan survei ke bawah apa manfaat dan dampaknya ke depannya. Meski penolakan terus bergulir, harapan warga tetap ada. Mereka meminta pemerintah dan pengembang memperhatikan nasib nelayan, memberikan sosialisasi, dan memastikan fasilitas bagi nelayan tidak diabaikan. Pembangunan memang penting, namun jangan sampai mengorbankan hak dan kesejahteraan masyarakat lokal.